Seni kebudayaan wayang kulit mulai turun penggemar dan penanggap. Maka perlunya perhatian penuh dari para pejabat, utamanya Dinas Pariwisata dan Menteri Kebudayaan. Mari kita saksikan wawancara Ki Bintoro Sasongko atau Mbah Kendil JM. Menjadi bahan-bahan renungan bahwa orang Indonesia yang mereka merasa memiliki dan setiap hari bisa melihat dan bisa berdekatan dengan kesenian-kesenian yang ada, maka mereka dianggap sepele saja dan dianggap biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita melihat daripada orang-orang atau negara lain yang mereka gandrung-gandrung kepada kesenian kita seperti kesenian gamelan terutama, bahkan kita pernah mendapatkan berita daripada Pak Mantep Sudarsono pada saat Pak Mantep berkunjung di PT Gudang Garam. Kita pun juga ada di sana karena kita juga kru daripada PT Gudang Garam sebagai Ketua Rido Wiromo. Sering Pak Mantep mengadakan pertemuan di Komsen Gudang Garam yang mana mereka mengumpul orang-orang kesenian, orang-orang seni terutama dalang yang ada di Kota Kediri. Pak Mantep mengatakan bahwa kita harus berusaha sekeras mungkin kita mencari terobosan agar kesenian wayang kulit tidak kalah saingan dengan yang lain. Sehingga kita memang meyakinkan dan mempercayai bahwa Pak Mantep itu penobrak yang unggulan. Seandainya kata tidak ada Pak Mantep, tidak akan wayang seperti ini. Hingga wayang digemari itu kalau pendapat saya ya perjuangan dari Pak Mantep terutamanya itu Mbak. Kemudian yang kedua Bapak Sino Nugroho itu pendobrak daripada generasi muda yang mencintai adanya wayang kulit. Nah, Pak Mantep pernah bilang di tahun 1993, kalau tidak salah 1991, 1992 itu kita bertemu di Komsen Gudang Garam bersama Pak Mantep dan Pak Wakil menyatakan bahwa di negara Belanda itu sudah terdaftar 350 grup kerawitan atau grup gamelan. Jadi tahun 90 saja sudah ada 350 gamelan yang berada di dalam beberapa wilayah. Nah, betapa kita terharunya mereka-mereka yang mana jauh daripada kesenian seperti tradisional kita, mereka-mereka yang hanya orang mancanegara yang tidak bisa berbahasa Jawa, mereka berusaha sekuat-kuatnya mereka mempelajari notasi gamelan, mereka mempelajari dengan ilmu-ilmu persindinan, hingga banyak sekali sinden-sinden yang berasal dari Belanda, Inggris, Jepang dan sebagainya, yang mana mereka sangat mencintai sekali. Bahkan kita pernah dengar bahwa pagelaran wayang kulit apabila dipentaskan di Belanda dijual karcisnya satu malam hingga sampai 1 juta sampai 5 juta harganya tiket untuk masuk menonton wayang saja. Jadi wayang benar-benar sangat mahal sekali nilainya apabila dilihat di kaca negara, di mancanegara itu Mbak. Sehingga terus kemudian pemerintah kita, pejabat kita, termasuk presiden kita dan menteri kita, terutama Menteri Kebudayaan dan Kesenian, apabila tidak benar-benar mendukung adanya pelestarian seni budaya wayang kulit dan yang lain-lain, maka kita akan kehilangan kesenian tradisional, kita akan tertindas dengan kesenian mancanegara. Sehingga kita untuk memberikan pemasukan kepada tokoh-tokoh kita atau aparat kita atau pejabat kita, terutama bapak-bapak yang ada di atas, yang mana diberikan mandat untuk yaitu melindungi tentang kesenian kita, kesenian tradisional atau seni budaya kita, mohon untuk diberikan tata cara bagaimana agar kesenian ini bisa lancar, bisa lestari, dan banyaknya dalang-dalang yang dikeluarkan, baik dikeluarkan dari guru-guru biasa atau di sekolah STSI yang setiap tahunnya mengeluarkan dalang, nanti kalau tidak laku kan kita kasihan. Sehingga pemerintah harus memberikan lapangan pekerjaan. Apakah lulusan dari STSI dijadikan pegawai Dinas Pariwisata, apakah lulusan dalangan dari STSI kemudian diberikan channel-channel tanggapan agar mereka setelah lulus itu laku itu Mbak. Jangan sampai setelah lulus sekolah kemudian justru mereka bekerja di pabrik. Kan banyak sekali toh yang lulusan STSI terus kemudian setelah lulus mereka dalang tidak laku dan mereka akhirnya bertani, akhirnya berjualan kaki lima. Ada lagi yang bekerja di pabrik baja Surabaya. Banyak sekali korban-korban daripada lulusan STSI yang mana mereka tidak berhasil laku gitu Mbak. Terus kemudian gini Mbak, kalau misalkan daerahnya itu membutuhkan dalang, daerahnya itu nanggap wayang, itu yang ditanggap bukan anak desanya, tapi malah nanggap dalang-dalang yang ternama. Justru malah dalang yang ada di desanya, dalang yang ada di daerahnya itu tidak dimunculkan. Itu gimana pendapatnya? Hal-hal biasa saja, karena kan yang nanggap itu tidak boleh kita paksa. Artinya orang yang mantu ingin nanggap wayang harus dalangnya ini nggak bisa. Yang mantu atau yang nanggap, yang job itu bebas. Dalang siapa yang ditanggap karena mereka berhak membayari. Namun untuk bagi pemerintah
yang harus diincar dalang-dalang yang tidak laku, diberi kesempatan agar bisa dalang di kantor desa, di kecamatan, di kabupaten, itu yang ditangkap justru yang tidak laku gitu loh. Karena yang laku nggak usah ditangkap saja sudah laku, sudah laris gitu. Jadi incerannya daripada para pejabat itu yang disawang, yang dilihat itu dalang yang standar, tapi yang tidak laku itu dikasih tanggapan. Mereka main di kantor desa, main di kecamatan, di kabupaten, atau mungkin di Istana Jakarta Pusat, dikasih kesempatan. Bagi yang lari itu tidak diberi kesempatan saja sudah laris gitu loh. Itu sangat penting sekali, sehingga kita berwawancara ini agar semuanya kesenian yang ada di Indonesia ini, terutama wayang kulit, ludruk, ketoprak, kemudian termasuk janger dan lain-lain itu bisa laku semua atau bisa hidup kembali, dan apa yang kita cita-citakan daripada rakyat kita, warga kita bisa terpenuhi semuanya, termasuk kegiatan apapun yang ada di Indonesia itu semua bisa tersenggol, bisa hidup, bisa lestari, dan bisa lancar seiring kebersamaannya, Mbak. Tidak hanya abad sebelah gitu, Mbak. Yang paling penting itu semoga apa yang kita sampaikan ini menjadikan bahan pengalaman, dan kita akan kembali tentang keberadaan tentang pewayangan, bahwa kita tadi ada pertanyaan, ternyata jadi dalang kuwi gampang sing angel payune. Itu kata dari nenek moyang kita. Kalau pendapat saya, belajarnya juga sulit, lakunya juga sulit. Laku dan lari itu bukan karena kita, karena kehendak yang kuasa itu. Walaupun dalangnya tidak baik, namun kalau mereka punya rezeki, yaitu punya wahyu atau naik daun, pasti dikasih rezeki yang banyak atau laris manis. Yang jelas ilmu pewayangan zaman dulu dengan ilmu sekarang berbeda, Mbak. Sehingga lebih sulit untuk mempelajari ilmu-ilmu nenek moyang dulu. Karena namanya zaman sekarang suruhan saja hanya berapa, jaturan hanya berapa, terus kemudian gending-gending klasik sudah tidak kita pakai, kisah-kisah yang panjang sudah tidak dipakai, terus kemudian suruhan yang panjang, gending-gending yang panjang juga sudah kita tinggalkan. Sehingga apabila kita kalkulasi ilmu perdalangan di zaman kuno dan ilmu perdalangan di zaman sekarang itu masih murni di alam kuno dulu, Mbak. Di alam kuno dulu itu kan lengkap sekali, dari mulai jam 9 sampai jam 5 pagi. Dan sekarang itu mulai jam 9, mungkin jam 4 sudah selesai, jadi waktunya sempit. Apalagi ditunjang dengan atau dimasuki oleh bintang-bintang tamu seperti penyanyi, seperti pelawak, seperti bintang-bintang yang lain, atau mungkin artis-artis, atau mungkin sinden-sinden yang diambil dari daerah lain atau yang punya nama itu. Sehingga waktunya untuk membeberkan tentang kisah cerita perdalangan hanya sekali. Misalkan saudara kita, teman kita punya nasib yang baik, laris 1 bulan penuh, namun pesan kita jangan ditinggalkan ilmu-ilmu daripada nenek moyang kita tentang ceritanya, ya harus genap, setidak-tidaknya itu jangan ditinggalkan. Maksud saya jangan terlalu banyak yang dibuang. Ya, kita harus membawa yaitu ilmu-ilmu nenek moyang kita, termasuk gendingnya, termasuk suluannya, termasuk sabetannya, harus ada pakem tersendiri. Walaupun sabetan boleh lewat, tapi harus ada tata krama, harus ada undo-usuk, harus ada bobot timbangnya. Itu harus ada aturan-aturan yang perlu kita lewati. Kalau kita nanti sabetan wayang, kemudian kita agak asik, agak terampil saja, itu nanti berbahaya, tidak mengerti tentang yaitu toto kromo subosito untuk unggah-ungguh wayang. Itu yang paling penting. Semoga apa yang kita ucapkan ini bermakna bagi kita semua. Terima kasih, Mbak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Kita membahas terkait dengan kebudayaan-kebudayaan dan tradisi peninggalan dari nenek moyang, karena kita iman bahwa Indonesia, kalau misalkan masyarakatnya melupakan tinggalan dari nenek moyang, maka sama saja seperti halnya kita menghapus jati diri bangsa Indonesia ini. Semoga Indonesia kedepannya semakin jaya, semakin maju, kesenian peninggalan dari nenek moyang yang berbudi luhur bisa terus lestari menjadi aset-aset yang luar biasa milik bangsa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahim, amin 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 ya rabbal alamin.